Ayah, ayah ingin kubawakan anggur atau roti yang dikeringkan atau sedikit kurma untuk dimakan sebelum aku pergi? Tidak perlu. Baiklah, ayah. Yusuf, jangan pergi, temani ayah di sini. Aku selalu siap menemani ayah. Yusuf, Iya, ayah. apa yang engkau lakukan dengan ternak-ternak kita kemarin? Aku menghitung jumlahnya, ayah. Dan memberikan cap setiap ternak kita. Beberapa di antara ternak kita memang belum aku cap. Karena pada saat itu aku kehabisan cat, ayah. Lalu apa rencanamu untuk ternak-ternak kita di musim ini? Jumlah kambing jantan kita bertambah banyak. Sekaranglah waktunya untuk memisahkan dua kelompok ternak kita, ayah. Ayah ingin kau bicarakan dulu ini dengan kakakmu Ruben. Baiklah, ayah. Ruben dan Yehuda adalah orang-orang yang sangat dapat dipercaya. Ya, ayah tahu. Ayah punya beberapa anak laki yang tidak baik. Yusuf, apa yang bisa ayah perbuat kalau kau tidak ada? Ayah, ada banyak di antara hamba-hamba ayah yang melayani. Aku rasa ada yang dapat dipercaya, ayah. Yusuf, semua saudaramu tidak ingin ada seorang hamba pun ikut mengawasi pekerjaan mereka. Masalahnya bukan karena mereka bijaksana atau baik, tapi yang mengembalakan ternak-ternak kita. Oleh sebab itu ayah sangat bergantung padamu. Selama ini, aku selalu senang bisa melayani ayah. Sejak ibumu Rahel meninggal waktu melahirkan adikmu Benyamin, ayah bersusah payah untuk membesarkan engkau berdua. Yusuf, jangan terlihat oleh kakak-kakakmu bahwa ayah lebih mengasihimu. Jumlah mereka banyak dan dapat membuat dirimu celaka. Ayah tidak perlu khawatir. Memang aku masih muda, tapi aku kuat. Aku bisa menjaga diriku dari setiap serangan mereka. Aku sudah buktikan berulang kali, ayah. Ayah tahu. Semoga Allah memberimu berkah dan kekuatan. Aku akan menghitung kembali dan memberikan cap di setiap domba kita, ayah. Nanti aku akan kembali dengan laporan yang lebih rinci. Tentang jumlah domba yang jantan maupun yang betina, jumlah kambing yang melahirkan, ataupun jumlah anak domba yang masih hidup. Dan berapa banyak jumlah pertambahannya. Pergilah. Semoga Allah Ibrahim memeliharamu. Baiklah, akan kusiapkan makanan dulu untuk saudara-saudaraku, ayah. Semoga terwujud. Sebaiknya kita pergi ke kota malam ini. Berapa banyak domba kita yang belum diberi tanda? Kira-kira 30 ekor. 30 ekor. Jika kita ambil 2 ekor domba saja, aku yakin Yusuf tidak akan tahu. Siapa yang peduli? Yusuf harus memegang janji kita mengenai hal ini. Kita dapat mengatakan kepada Yusuf bahwa segerombolan serigala telah menyerang domba-domba kita, namun jumlah kita tidak cukup banyak untuk mengusir mereka. Kita gunakan saja cerita tentang serigala yang suka memangsa domba, yang membuat jumlah domba-domba kita berkurang. Kita katakan saja kepadanya kalau ada sekawanan singa gunung menyerang domba-domba kita. Jangan gunakan alasan dicuri, sebab itu hanya akan membuat kita terlihat bodoh. Aku ingin tahu apa yang Ruben dan saudara-saudara ceritakan ketika Yusuf menanyakan kepada mereka mengenai sejumlah domba milik mereka yang berkurang. Jumlah ternak mereka sangat banyak dan cukup sulit bagi Yusuf untuk menangkap seekor domba yang tersebar kemana-mana. Kita serbu kawanan domba mereka tanpa sepengetahuan mereka. Lalu ambil beberapa ekor domba yang belum diberi tanda. Setelah itu, saudara-saudaranya akan menimpakan kesalahan itu kepada Yusuf. Karena kelalaiannya yang mengakibatkan domba-domba mereka hilang dan kita berhasil. Tidak semudah itu. Pasti banyak kesulitan malam-malam di kota. Ya, kita memang selalu tertangkap. Tapi tidak apa-apalah. Sekali-sekali tertangkap, tidak melukai hati mereka. Haruskah kita mencuri kawanan ternak saudara kita sendiri? Ya, kita ambil saja domba-domba yang belum diberi tanda. Jika mereka tahu, itu bisa gawat. Kita akan celaka. Sebentar lagi mereka akan memberi minum domba-dombanya di dekat sumur. Kita berpura-pura kita tidak tahu mereka ada di sana. Lalu kita juga ke sana sambil menggiring domba-domba kita ke sumur itu. Semua domba itu tahu jalan ke sumur.
Dan kita bisa berjalan di belakangnya sambil menggembalakan domba-domba kita. Domba-domba kita dan domba-domba mereka akan tercampur dan sulit untuk dikenali oleh mereka. Kemudian kita kumpulkan domba-domba kita, menyisihkan jumlah domba yang kita inginkan, menyatakan bahwa domba kita belum diberi tanda. Ya, semoga rencana kita berhasil. Semoga mereka tidak menghitung jumlah domba yang belum diberi tanda. Hanya Yusuf yang tahu jumlahnya dengan pasti. Jangan beritahukan rencana ini kepada siapapun. Kita semua sudah tahu, Dan. Punggungmu masih luka memar, dan apa sebabnya juga semua tahu. Aku juga tidak dapat melupakan hal itu. Yusuf merasa dirinya yang paling cerdas. Jujur saja, Dan. Kau pantas mendapatkan akibat itu. Yusuf bukan lagi anak kecil yang bisa kau permainkan. Sudah, cukuplah Naftali. Ayo, menurutku sebaiknya sekarang kita berangkat saja ke kota sebelum menjelang malam tiba. Agar kita dapat bertemu para pedagang untuk menjual beberapa anak domba yang kita ambil. Ayo, Ayo, ayo. 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 Ayah. Aku berangkat, Ayah. Oh ya, Yusuf. Kau masih punya sedikit cat? Sedikit cat, alat tulis-menulis, dan juga yang lain yang kubutuhkan untuk menghitung segala sesuatu. Ambillah ini. Apa ini, Ayah? Ini jubah. Pakailah agar orang yang kau jumpai tahu bahwa kau anak kesayangan ayah dan mewakili diri ayah. Terima kasih, Ayah. Jubah ini sangat indah. Benar-benar indah, Ayah. Semoga Allah menyertaimu. Lihatlah, mereka sengaja membiarkan domba-dombanya tadi gembalakan. Mereka akan datang dan kita akan lihat. Iya. Dan apa maksud semua ini? Domba-domba itu mencoba kabur. Kami tidak tahu, engkau sudah memberi minum domba-dombamu atau belum? Haruskah aku percaya padamu? Dan engkau rubah yang licik. Sudah kukatakan, kami tidak tahu engkau sudah memberi minum domba-domba atau belum. Engkau tahu itu dan engkau sengaja membiarkannya. Sekarang bawalah domba-dombamu dari sini sebelum aku... Silakan pisahkan domba-domba itu kalau engkau bisa, Simeon. Ruben, lihat itu siapa yang datang. Itu Yusuf. Ya, itu Yusuf. Lihat betapa tampannya dia. Waktunya tidak tepat. Sangat tidak tepat. Apa yang dia kenakan itu? Oh, apa yang kau pakai ini, Yusuf? Jubah. Oh, jubah yang sangat indah. Belum pernah kulihat jubah seindah ini. Aku tahu. Dari mana kau mendapatkannya? Ayah yang memberikannya. Ya, ayah lebih mengasihi engkau daripada kami. Ayah sayang kepada semua anak-anaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lihatlah betapa indahnya jubah yang dikenakan oleh Yusuf ini. Ayah yang telah memberikannya. Ayah yang memberi. Apa alasannya? Agar setiap orang tahu bahwa kehadiranku mewakili ayah kita, Yakub. Kami tersanjung diwakili. Dia anak kesayangan ayah. Apakah sekarang kau membawakan kami makanan dari ibu kita? Ya, sedikit roti dan keju. Engkau datang hanya untuk ini? Tidak. Aku datang untuk menyelesaikan memberikan cap pada ternak. Tapi kenapa engkau telah mencampur domba-domba milik kita? Ya, itu aku lakukan dengan tidak sengaja. Ya, itu mempersulitmu saat memisahkan dan memberinya tanda. Jangan khawatir. Aku kenal semua dombaku dan akan kutandai mereka. Kalau kau memang benar-benar tahu, menurutmu berapa banyak domba yang belum diberi tanda? Ada 28 ekor anak domba yang masih belum aku beri tanda. Milik kami lebih dari itu. Tapi hitunganku tidak seperti itu. Kau mau pergi kemana? Aku ingin menyiapkan cat, menandai domba yang belum kutandai, kemudian menghitungnya agar bisa dilaporkan kepada ayah. Aku kira penghitungan dan pemberian tanda pada domba akan lancar-lancar saja.
Walaupun semua domba kita telah tercampur baur menjadi satu. Sekarang sudah sore. Kerjakan besok pagi saja. Apa masalahnya jika aku kerjakan pada hari ini atau besok pagi? Ya, karena sulit sekali memisahkan domba-domba yang sudah tercampur baur itu. Pendapat Dan itu benar. Tandai saja domba-domba itu besok pagi, Yusuf. Aku harus selesai menghitungnya dan segera kembali ke Hebron. Karena rumah kita cukup jauh dari Hebron dan juga Sikem. Menginaplah malam ini, esok hari kau bisa ke Hebron. Atau kau tidak suka menggembala bersama? Aku tidak ingin ayah mengkhawatirkan keadaanku. Percayalah, ayah tidak khawatir. Karena ia tahu kau bersama kami. Dan, ya, Kemarilah, aku ingin bicara denganmu. Kita sudah selesai memberi cap pada beberapa domba yang belum diberi tanda. bagaimana mungkin? Apakah kau tidak mendengar bahwa Yusuf mempunyai 28 anak domba yang belum diberi tanda? Mereka harus memisahkan domba-domba mereka juga, kan? Maksudmu mereka harus menyeleksi lalu menjualnya seperti yang kita lakukan sebelumnya? Awas mereka nanti mendengarnya. Jangan khawatir, mereka cukup jauh dari kita. Serahkan itu padaku, pasti beres. Ya. Ruben, apa kau masih ingat berapa banyak jumlah dombamu yang belum sempat diberi tanda? Kan sudah kuberitahu. Jumlah anak domba milik mereka yang belum kuberikan tanda. 28 ekor. Aku kira tidak lebih dari 20 ekor anak domba yang belum diberi tanda. Ruben, jangan katakan pencuri atau kawanan serigala telah memangsa anak domba kita. Engkaulah yang dengan sengaja mencampurkan domba-domba itu untuk menyembunyikan kenyataan bahwa engkau telah menyisihkan terlebih dulu yang engkau punya. Sudah. Aku akan menghitung dulu dombanya, lalu memisahkannya. Bagaimana kau bisa menentukan yang kita punya? Aku kan sudah menandai dombanya, jadi aku bisa mengatakannya dengan pasti. Bagaimana dengan domba-domba yang belum diberi tanda? Dalam kawanannya, 28 ekor anak domba belum diberikan tanda sama sekali kemarin. Jadi sisa kawanannya itu pasti milikmu. Ini adalah mimpi, bahkan mimpi buruk. Bagaimana mungkin jumlah domba kita jadi berkurang? Ini sebuah kenyataan, meskipun aku adalah seorang pemimpi. Seperti apa mimpimu itu? Mimpi yang mendebarkan, tapi aku tidak akan menceritakannya sekarang. Iya, ceritakan saja sekarang. Lewi, Isakar, kemarilah dan dengarkanlah. Pada suatu hari, seluruh keluarga kita sedang berada di ladang gandum. Dan kita sedang mengikat berkas-berkas gandum hasil panen kita. Oh iya? Tiba-tiba, berkas gandumku bangkit dan berdiri dengan tegak. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud, memberi hormat. Kau mengatakan berkas gandum kami sujud menyembah berkas gandummu? Iya. Di samping itu aku juga mempunyai mimpi yang lain. Oh, Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud memberi hormat kepadaku. Ini semua adalah mimpi-mimpi dari seseorang yang sombong. semua itu mimpi di siang bolong, Yusuf. Mengapa kamu tidak langsung saja meminta kami bersujud dan menyembahmu? Aku sudah ceritakan yang sebenarnya, tidak lebih, tidak kurang. Assalamualaikum, Ayah. Waalaikumsalam. Duduk dan mari kita makan. Tadi malam kau dan saudara-saudaramu di ladang, kan? Benar sekali, Ayah. Ini, Ayah. Laporan yang lebih rinci tentang kawanan domba milik kita. Simpanlah. Kau melakukannya dengan baik. Ambil ini. Makanlah. Terima kasih. Ayah. Ayah pasti tidak akan percaya. Apa? Aku berulang kali mengalami mimpi yang sama. Tetapi mimpi yang semalam itu terasa sangat jelas sekali bagiku, Ayah. Sangat jelas. Ceritakan pada ayah. Baik, itu gagasan yang luar biasa. Jubah indah berwarna yang menakjubkan itu terbang pada waktu yang tepat dan meruntuhkan malam-malam kita di kota.
Dan mimpinya berada di luar kemampuan hayalnya. Kalau begitu nanti malam kita pergi ke kota saja. Kita dapat menggunting bulu 2 ekor domba. Tak ada yang tahu. Kemudian kita akan mengatakan bahwa para pencuri telah mengambil domba-domba itu pada malam hari. Kita tidak akan mengatakan kepada siapapun bahwa kita pencurinya. Yusuf tidak bisa dibohongi seperti itu. Dia tidak akan percaya. Yusuf, si tukang mimpi itu. Yusuf merupakan sebuah masalah bagi kita semua. Kita harus cari pemecahan masalah ini. Dan aku juga mengalami sebuah mimpi yang lain, Ayah. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud memberi hormat kepadaku. Kepada siapa saja telah kau ceritakan mimpi-mimpimu ini? Hanya kepada semua kakakku. Mengapa, Yusuf? Mengapa aku memimpikan mereka? Atau mengapa aku menceritakan mimpi-mimpiku kepada mereka? Katakan sejujurnya pada ayah. Adakah engkau tahu arti dari mimpimu ini, Yusuf? Iya, aku tahu, Ayah. Apakah engkau sungguh mempercayai bahwa ayah, istri ayah, dan saudara-saudaramu akan menundukkan diri di hadapanmu kelak? Aku tidak pernah mengartikan mimpiku seperti itu, Ayah. Engkau akan membuat semua saudaramu marah dengan mimpimu itu. Sebaiknya kau minta maaf pada mereka. Minta maaf untuk apa, Ayah? Untuk mimpi yang kualami? Apabila Ishak kakekmu datang, katakan apa yang kau lihat dalam mimpimu itu. Sekarang, makanlah. Yusuf, apakah engkau sungguh mengalami mimpi yang kau ceritakan itu? Iya. Tidakkah kau percaya padaku, Zebulon? Ya, entahlah. Saudara-saudaraku mengatakan bahwa mimpimu itu adalah mimpi yang jahat. Ya. Di sini ada sang pemimpi. Kemarilah, mari kita sembah dia dan sujud kepadanya. Oh Yusuf yang agung, dengan rendah hati kami datang menyembahmu dan mohon belas kasihan darimu. Kami mohon, tunjukkan kemurahan hati. Hai Yusuf, apakah kepalamu sama besarnya dengan mimpimu? Turunlah dari gunung dan bergabunglah dengan keluarga kita yang rendah hati. Jika engkau dapat memisahkan diri dari mimpi-mimpimu yang tinggi. Kau lihat itu, Yusuf? Tolong beritahu dia, ayah. Hubungan antara Yusuf dan semua saudaranya tidaklah baik. Ayah harap kamu jangan khawatir. Aku juga berharap ayah bicara pada saudara-saudaranya. Ah, Yakub. Yusuf memang anak yang manis. Hari-hariku menjadi lengkap melihat janji Allah terwujud memberkati keturunanku. Ayah, Allah Ibrahim dapat dipercaya dan dia memberkati kami. Firman Allah selalu membawa buah yang manis untuk dinikmati. Firman Allah seperti sungai besar yang mengalir ke laut. Begitu kan, Kek? Yusuf, kau seperti luapan air kebaikan dan kemurahan hati yang tak tertandingi. Bapak Ibrahim akan bersukacita melihat keberhasilan cucu-cucunya. Ia merasakannya, anakku. Bagaimana, Kek? Allah telah berfirman kepada Ibrahim dan ia percaya kepadanya. Meskipun sama sekali ia belum pernah melihatnya. Imannya kepada Allah itu lebih berkuasa daripada kekuatan daya lihat mata kita. Aku ingin mendengarnya sendiri dari Allah, kakek. Sebagaimana yang Ibrahim sendiri pernah lakukan. Aku tahu dari ayahmu. Bahwa engkau
membuat kegemparan dengan mimpi-mimpi yang engkau punyai. Seperti aku telah menggali sebuah lubang yang dalam dan jatuh ke dalamnya. Ingatlah baik-baik pesanku. Engkau harus belajar menjaga rahasia Allah antara dirimu dan Allah. Apakah ayah sedang memberkatinya? Aku hanya mengatakan, buang daging milikmu yang baik-baik kepada anjing-anjing anakku. Dengarlah, jangan taburkan benih di ladang yang sangat luas, karena panen pasti tidak akan tiba. Hubungan kita dengan Allah seperti batu mulia yang langka. Ingatlah itu dalam hidupmu. Kakek mengajariku kata-kata bijak yang luar biasa. Ayah, engkau membuatnya menjadi sombong. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak, Yakub. Siapa yang menyombongkan diri di hadapan Allah? Siapa? Tidak ada manusia yang sanggup. Tetapi aku sedang mengatakan tentang hubungan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Inilah yang harus mereka pelihara dalam keluarga. Aku tidak mengkhawatirkan hubungan mereka. Aku yakin salah satu di antara mereka pasti akan memahami ini, Kek. Hubungan mereka terlihat baik dan kuat. Ceritakan tentang aku pada anak muda yang lain, Yakub. Ayah, apakah dulu aku kurang ajar? Kamu licik seperti rubah. Sementara dia tidak memiliki tipu muslihat. Dia mengatakan kebenaran. Dia sendiri tergoda oleh kebenaran. Dan itu telah menjadi kata-kata bijak di negeri ini. Kakek, aku sangat menikmati pertemuan ini. Tapi maaf, aku tidak bisa lama. Aku harus pergi sekarang agar dapat menemukan kawanan ternak ayah. Selamat jalan, anakku. Kebenaran selalu bergantung di lehernya. Allah punya maksud tertentu bagi seorang anak laki-laki. Engkau akan lihat. Selamat pagi, ayah. Selamat pagi. Selamat pagi, anak ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku mencari saudara-saudaraku. Bisa tolong beritahu aku di mana mereka mengembalakan ternak? Setiap orang di sini tahu di mana anak-anak Yakub. Kami berusaha menghindari mereka. Baiklah. Sepertinya aku satu-satunya orang yang tidak bisa menemukan mereka. Aku telah mengitari seluruh wilayah Sikem dan berdiri di atas bukit. Mereka telah pergi ke Dotan. Alhamdulillah. Dotan? Apa yang mereka lakukan di Dotan? Mengapa engkau tidak mengitari daerah Sikem? Carilah. Terima kasih. Kau yakin dapat menemukan kedua anak domba yang tandanya sangat sedikit di bulunya? Lihatlah, tanda itu hampir semuanya di kulit domba. Aku sudah melihat seluruh kawanan domba kita. Ayolah, Isaka, tolong aku.
Apakah kau ingin ikut dalam petualangan ini? Benar, Ruben. Benar. Mengapa tidak? Saudara-saudaraku, kita punya masalah. Lihatlah. Lihatlah ke sana. Itu adalah Yusuf. Semoga rumahnya terkutuk. Kenapa dia bisa menemukan kita? Yusuf pasti mempunyai mata di surga. Ia seperti burung elang. Dengan matanya yang tajam, sedang terbang di langit. Ia melihat mangsanya, lalu menyambarnya. Mengapa dia selalu seperti ini setiap waktu? Lihatlah dia memakai jubah yang indah itu. Aku rasa ini sudah cukup. Sekarang kita bunuh dan lenyapkan dia. Benar. Kita akan lemparkan dia ke dalam sumur, lalu kita katakan perampok telah menyerangnya. Tidak, usulmu tidak tepat. Kita dapat oleskan darah di jubahnya dan kita kabarkan sekelompok binatang buas telah menyerang dia. Ya, sekawanan anjing misalnya. Atau seekor singa gunung. Engkau tidak punya kuasa melakukan itu. Sudahlah, diam kau Zebulon. Lebih baik kita lakukan secepatnya. Itu perbuatan jahat. Jangan lakukan itu. Dia adalah darah daging kita sendiri. Ia saudara kita sendiri. Dengan membunuhnya, itu akan mendatangkan murka Allah. Jadi dia kesini hanya untuk mata-matai. Lalu ia laporkan kepada ayah. Tapi tak ada alasan bagi kita untuk membunuhnya. Dengarkan aku. Ruben, engkau adalah anak pertama dari Yakub, orang tua kita, dan engkau berusaha menjadi anak kesayangan ayah dengan cara-cara yang tidak lazim sebelum Yusuf mencuri hak kesulunganmu. Ini kesempatan kita untuk membalas dendam karena ayah bertahun-tahun tidak memperhatikan ibumu Lea. Lancang sekali mulutmu mengata-ngata istriku. Sudah. Itu kenyataannya. Sudah. Ruben, terangkan kepada anak jelek ini tentang ibunya. Sudah. Ya udah, diam kau. Jaga mulutmu untuk tidak mencaci Bilha, atau di atas tanah ini akan lebih banyak darah yang tertumpah. Sudahlah, aku mohon. Tolong aku. Aku tidak menyukai Yusuf lagi, tetapi aku tidak akan membiarkan mereka membunuhnya. Tolonglah aku. Berkepala dinginlah engkau. Ia memang pantas dibunuh. Iya. Tapi tidak seorang pun kuizinkan untuk membunuhnya. Boy, Ayo. baiklah. Ayo. Kumohon pada kalian, saudara-saudaraku, izinkan aku menanganinya. Dan... Ya udah. Dan, Asyir, biarkan Ruben mengurus anak itu yang memandang dirinya sebagai seorang raja. Iya, Raja Domba. Ada yang mulia. Seperti yang sudah kuduga. Aku tahu kalian tidak mengatakan dengan jujur. Kalian sudah mencuri domba-domba ayah. Kebetulan aku telah berbicara dengan para pedagang di kota. Kalian telah menghambur-hamburkan uang di rumah-rumah pelacuran. Itu hanya sebuah mimpi, Yusuf. Hanya satu di antara mimpi-mimpimu. Kami tidak melanggar hukum di sini. Aku bukan bicara hukum. Tapi, ketidakjujuran. Ayolah, bicara yang masuk akal saja. Jangan mengulur-ngulur waktu, Ruben. Kesombongannya membuatku benar-benar menjadi muak. Aku juga. Mari kita jadikan korban. Untuk Allah Yusuf, kita persembahkan Yusuf. Sudah. Mari kita ikat dia di atas batu karang itu, lalu kita melemparinya dengan batu. Dan kita akan melihat siapa yang dapat melemparinya paling banyak. Oleh karena perbuatanmu, maka setiap orang membencimu, kecuali ayah kita, Yakub. Karena engkau anak kesayangan ayah. Siapa yang tidak berada di pihak kita adalah musuh kita. Kau kira kau begitu tangguh, Yusuf? Yusuf! Cukup, di sana ada sumber kering. Masukkan dia ke sana, baru kita tentukan nanti. Ide yang bagus, Ruben. Dia akan banyak berpeluh dulu sebelum dia mati. Aku tidak mengerti kenapa kalian sangat membenciku. Ambil jubahnya. Ya, Ambil jubahnya. Jubah kesayangan ayah. Yang mulia. Bermimpilah selama engkau di dalam sumur.
Ya Allah Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Aku percayakan diriku kepadamu, dan aku mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Ayo kita makan. Aku akan ke kampung untuk membeli anggur. Hari ini aku membutuhkan anggur dan roti. Bawakan aku minyak zaitun. Kukira anggur saja sudah cukup. Zaitun bagimu, anggur bagiku. Bagiku cukup anggur. Yehuda. Iya, Yusuf dalam pengawasanmu. jangan khawatir. Aku akan mengawasinya. Aku akan mencoba memakai jubahnya. Raja yang baru. Tampan kan? Sementara Ruben pergi, kita bisa bersenang-senang dulu. Dan tak seorang pun boleh menyentuh Yusuf sampai Ruben kembali. Memang apa urusanmu? Menurutku, kita angkat saja dia dari sumur dan membunuhnya sekarang juga. Ruben pasti tidak akan membunuhnya. Ia tidak punya nyali untuk itu. Tapi aku punya. Menurutku, bunuh saja. Ya, benar. Aku tidak setuju. Ya, aku juga sangat tidak setuju. Dan membunuh Yusuf adalah perbuatan jahat. Jangan kotori tanganmu. Jangan halangi aku. Lihat, kafilah orang Ismail, para saudagar. Dengar, apa untungnya membunuh adik kita? Kita jual saja dia kepada kafilah Ismail itu. Lalu kita pergi ke kota, ke tempat pelacuran. Jangan sampai tangan kita berlumuran darahnya. Saudaraku, kalian hendak pergi kemana? Mesir. Kami ingin menawarkan sesuatu kepada kalian. Kami tidak membutuhkan domba atau kambing. Kami memiliki sesuatu yang lebih baik dari semua itu. Ayo, lihatlah sendiri. Ruben, apakah membawa cukup anggur bagi kita semua? Aku membawa anggur dan minyak zaitun. Letakkanlah, mari kita makan. Aku akan ke sumur membawakan Yusuf sedikit makanan. Yusuf tidak butuh makanan pemberian darimu. Apa maksudmu? Dia sudah tidak ada di dalam sumur, dalam perjalanan. Iya, dalam perjalanan menuju tempat para dewa. Kau telah menjualnya, kurang ajar. Itu lebih baik daripada membunuhnya. Sekeping perak, nilainya sama dengan 2 tahun upah kita. Berikan semua uangnya, aku akan membelinya kembali. Jangan menambah masalah, Ruben. Lihat, tidak ada darah yang tertumpah. Gila kamu. Tidak ada setetes darah Gila pun. kalian. Di mana aku bisa bersembunyi? Gila kalian. Semuanya benar-benar bodoh. Bodoh kalian. Ayah, lihatlah apa yang kami temukan di padang ketika kami sedang mengembala di Sikem. Bukankah ini jubah yang dipakai Yusuf? Benar, ini jubah Yusuf. Apa arti semua ini? Di mana kau menemukannya?
Seekor binatang buas pasti telah menyerangnya. Jadi di mana dia sekarang? Kami tidak menemukan tubuhnya. Tinggalkan ayah. Tinggalkan. Yusuf. 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 Berikan aku air. Kau ingin minum? Kemana kalian akan membawa aku? Ke Mesir. Engkau akan dijual dengan harga yang sangat bagus. Ayo, minumlah. Silakan ayah. Nah, ini adalah sup lezat kesukaan ayah. Ayah tidak lapar. Tetapi bukankah ayah belum makan sepanjang hari? Jauhkan makanan ini dari ayah. Ayah tidak mau makan. Tinggalkan makanan itu, Benyamin. Engkau harus makan, anakku. Engkau boleh bersedih, tapi engkau harus makan. Bagaimana ini bisa terjadi, ayah? Semua mimpi dan si tukang mimpi telah tiada. Mungkin mimpi-mimpi itu bukan untuknya. Mungkin itu untuk yang lain. Kini anggota keluarga kita kurang satu. Satu bintang telah hilang. Aku permisi, ayah. Aku tidak tahu, Yakub. Ibrahim percaya bahwa Allah dapat membangunkan dia dari kematian. Serahkan keberadaan Yusuf ke dalam tangannya. Aku hanya punya Benyamin sekarang. Dia cukup menghibur hatiku. Jalan Allah bukanlah jalan manusia, Yakub. Berserulah, ia pasti akan mendengar. Tuanku Potifar, aku membawa beberapa budak yang terbaik bagimu. Baiklah. Bawa dia kemari, aku ingin melihatnya. Baiklah, tuanku. Bawa masuk budak yang pertama. Lihatlah, tuan. Dia masih muda, sehat, dan dapat menjadi seorang budak yang baik. Hei budak,
menunduklah di hadapan tuanmu Potifar. Ia seorang budak yang kuat dan patuh. Budak yang baik nampak dari kepatuhannya. Ia tidak punya penyakit atau cacat. Tuanku Potifar, ia budak yang baik yang akan melayani sungguh-sungguh dan taat. Ia masih muda dan sangat kuat. Percayalah kepadaku, hai orang Ismail, mataku ini sangat jeli dan tajam. Aku tahu apa yang aku inginkan. Baiklah tuanku. Bawa masuk budak yang lainnya. Ia budak istimewa yang akan melayani tuanku dengan patuh. Lihatlah, perhatikanlah giginya. Lihatlah, tuan lihat sendiri, ia masih muda dan sehat baik tubuh maupun pikirannya. Percayalah tuanku, ini adalah budak yang terbaik. Aku paham apa maksudmu. Aku ingin yang berbeda. Ada seorang budak yang belum pernah tuan lihat. Ya sudah, bawa dia masuk. Berapa yang kau minta untuk budak ini? Kalau boleh kuberi saran, dia ini bukanlah budak yang terbaik. Kemarilah. Budak ini jauh lebih baik dari budak yang lain. Ia bukan saja kuat, tapi juga penurut, sabar dan muda. Aku rasa tidak mahal. Dalam hal ini aku sependapat dengannya. Aku kira budak yang itu lebih baik daripada budak yang ini. Aku pikir budak yang ini lebih baik dari budak yang itu. Apa pendapatmu? Aku membayangkan yang Tuan pikirkan. Kau dengar? Apa yang baru saja dia katakan? Berapa harga yang kau minta untuk budak itu? Jangan khawatir Tuan. Berapa yang Tuanku mau beri? Bagaimana jika aku memberimu 60 keping perak? Baiklah Tuan Potifar, engkau sangat bermurah hati daripada biasanya. Tapi percayalah, budak yang ini jauh lebih baik. Aku ingin budak yang ini. Mataku tidak akan menipu. Benar, saudara-saudaranya telah menjualnya padaku. Hanya orang jahatlah yang menjual darah dagingnya sendiri. Pasti ada alasannya kenapa dia dijual. Pembeli tidak pernah salah. Hai, kau. Siapa namamu? Namaku Yusuf. Anak dari Yakub, anak dari Ishak, anak dari Ibrahim. Kata-katamu itu tidak berarti bagiku. Mulai sekarang namamu adalah Yusuf. Budak keluarga Potifar. Engkau akan segera mengerti, aku orang yang teguh memegang kata-kata. Aku tak pernah memukul budakku. Aku berharap kau bekerja dengan sangat baik. Aku tidak izinkan budakku melayani keluarga lain. Aku tidak menjual budakku. Engkau akan bekerja padaku sampai kau mati. Cukup jelas? Cukup jelas, Tuan. Terima kasih. Hai, orang Ismail. Beri dia uang. Terima kasih, Tuan. Bawa Yusuf ke dalam rumah dan berikan padanya baju keluarga Potifar. Pergilah. Baik, Tuanku. Inilah barang-barang itu, Yusuf. Tulis saja bahwa aku menyerahkan kepadamu 7 buah kendi. Engkau merasa memberikan 7 buah kendi yang berisikan bulir-bulir gandum, sementara yang kuterima hanya 6. Tadi salah satu dari kendi itu jatuh dari kereta dan pecah. Kenapa engkau tidak mengambil bulir-bulir gandum itu lalu membawanya? Mana sempat. Katakan saja kami yang mengirimnya dan tidak seorang pun yang memperhatikannya. Aku tidak ingin melakukannya. Lalu apa sangkut pautnya denganmu? Engkau akan membuat kami dalam kesulitan. Kami harus kembali menjelaskan kejadiannya. Ya, sudahlah. Tidak ada orang yang tahu. Itu hanya sebuah kendi yang berisikan gandum. Setiap hari, Potifar membuang kendi-kendi yang pecah. Dan para budaknya menuruti semua keinginannya. Yusuf, engkau orang yang teguh memegang prinsip tidak cocok bersama kami. Jika Muntafa ada di sini, ia tidak akan menyuruhku bertanggung jawab. Muntafa adalah orang yang bebas. Yusuf, engkau adalah seorang budak yang jujur. Tidak, kebenaranlah yang telah membuat aku bebas.
Yusuf, Iya, Tuan. aku ingin kau mengurus rumah tanggaku, semua hambaku dan budakku. Aku merasa tenang bila engkau yang mengurusnya. Engkau telah membuktikan dirimu menghargai kebenaran. Aku tidak ingin mendapatkan kesulitan dari Muntafa. Dia kurang senang denganku sejak aku berada di sini. Yusuf, semua ini sudah kupertimbangkan masak-masak dan sudah kuputuskan. Baiklah kalau begitu, Tuan. Semoga aku tidak mengecewakan Tuan. Apa yang kau inginkan, Yusuf? Kalau boleh, aku cuma menginginkan sedikit madu dari sarang lebahnya. Aku ingin kau merahasiakan hal ini sampai besok pagi. Dengarlah, Yusuf. Engkau dapat memberikan perintah-perintahmu kepada setiap orang, tetapi bukan untukku. Aku, Muntafa, orang kepercayaan Potifar selama bertahun-tahun, sampai kau datang. Jangan heran jika suatu saat nanti aku akan berbicara pada Potifar dan melaporkan segala perkataanmu. Kau sudah gila. Allah ayahku Yakub, aku berterima kasih telah mempertemukan aku dengan Tuanku. Dan aku berterima kasih untuk keberhasilan di setiap langkahku. Perlihatkanlah jalanmu, agar aku memiliki suara hati yang benar di hadapanmu. Kau kepercayaan suamiku? Karena suamiku sering memuji. Yusuf melakukan ini, Yusuf melakukan itu, dan banyak hal lain. Aku sungguh tersanjung. Sebelumnya, ia tidak pernah seperti ini. Mungkin kau telah mengguna-gunainya? Bahkan suatu saat ia tidak merasa terganggu untuk pulang selama beberapa hari. Karena ia mempercayakan segala-galanya kepadamu. Para pedagang sebentar lagi akan datang. Kau jangan menganggapku bodoh, Yusuf. Kau juga tidak ada bedanya daripada yang lain. Apa yang titik kecil inginkan, pasti didapatnya. Yusuf! Yusuf, kemarilah bantu aku. Titi, tidak layak bagiku berada dalam kamar tidurmu. Yusuf, suamiku telah mempercayakan seluruh bagian rumah tangganya. Bukankah diriku bagian dari rumah ini? Ayo, kesinilah. Tak ada orang lain. Tidurlah denganku. Suamimu mempercayakan semuanya kecuali dirimu. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang sangat besar dan berbuat dosa terhadap Allah? Dosa itu adalah jika engkau menentangku. Bukan menantang Allah. Aku lakukan hal ini dengan sukarela. Ayolah. Menginginkan sesuatu tidaklah selalu benar. Ini bertentangan dengan kehendak Allah. Dan Allah melihat isi hati manusia. Dan nanti kita semua akan dihakimi di hadapan Allah. Inikah yang membuatmu jadi orang baik? Untuk membuat senang hati Allah? Ayolah,
Kita buat senang hati Allah bersama-sama. Ayolah Yusuf, beri aku hati emasmu. Hentikanlah. Jangan katakan hentikan kepadaku. Hentikan. Ini semua demi kebaikan suamimu. Yusuf, Potifar telah menyerahkan semua yang ia miliki ke dalam tanganmu. Aku harus pergi sekarang. Engkau menolak kesempatan ini? Baiklah, nanti engkau pasti akan menyesal. Apa kau masih bekerja, Yusuf? Iya, masih Tuan. Aku sedang mempersiapkan laporan. Istirahatlah sebentar. Bagaimana dengan semua pekerjaanmu? Sangat bagus, Tuan. Bila dibandingkan dengan tahun lalu, kita mendapatkan keuntungan 7 kali lipat. Aku berharap aku bisa mengikut sertakanmu untuk membantu mengelola tugas-tugas pengawalan dan upacara pada istana Firaun. Setiap saat aku siap melayani, Tuan. Hanya sayang, Yusuf. Seseorang yang bukan dari keturunan Mesir tidak bisa dilibatkan dalam acara istana. Aku memahami hal itu, Tuan. Baiklah, aku akan tidur. Masih ada yang kau butuhkan? Tidak ada, Tuan. Semuanya telah berjalan dengan baik. Terima kasih. Yusuf. Tuan Putrimu Titi membutuhkan wewangian. Dapatkah engkau mengutus salah seorang dari hamba sahayamu untuk membelinya di pasar besok pagi? Jangan khawatir, Tuan. Aku sendiri yang akan membelikannya untuk Tuan Putri. Baiklah, selamat malam, Yusuf. Tuan Putri. Masuklah. Aku bawakan wewangian yang Tuan Putri inginkan. Letakkanlah di situ. Yusuf, aku tidak dapat menahan perasaan yang mengombang-ambingkan. Aku harus mengadukan masalah ini kepada suamimu. Jangan, jangan. Oh, jangan. Apa yang terjadi, Tuan Putri? Ada apa? Yusuf yang mencoba memperkosaku. Lihat ini. Tindakan yang sangat memalukan. Dia patut dihukum seberat-beratnya. Di mana suamiku? Di mana Potifar? Aku ingin dia datang. Baiklah, Tuan Putri. Ayo. Apa yang terjadi pada istriku? Tuanku Potifar, Yusuf telah mencoba memperkosa istri Tuhan. Ternyata Yusuf seorang yang sangat berbahaya. Perbuatannya pantas dihukum berat. Bagaimana kejadian sebenarnya? Aku tidak tahu, Tuan. Karena istri Tuanku masih terbaring di lantai kamarnya. Dan sama sekali Tuanku Putri tidak ingin bangun. Di mana Yusuf sekarang? Kami telah menangkapnya, Tuanku. Apa yang dia katakan? Dia sama sekali tidak mau bicara. Tenang. Tenanglah, Titi. Sekarang aku di sini. Sayangku, kejadian ini sangat memalukan. Ya, Yusuf menjatuhkanku ke lantai. Kemudian dia meninggalkan bajunya ketika aku berteriak dengan suara keras. Lalu ia lari keluar ketika pelayan datang. Oh, kekasihku. Aku takut. Di mana Yusuf sekarang? Tidak ada seorang pun laki-laki yang tahan terhadap kecantikan dirimu, istriku. Jangan beri ia maaf. Ia harus menerima hukuman berat. Apakah dia memperkosamu? Belum. Hanya saja ia ingin memperkosaku. Aku anggap ini suatu pengkhianatan. Aku akan menemuinya. Pelayan! Antarkan aku pada Yusuf.
Tutup pintu dan tinggalkan aku. Hai Yusuf. Lihat aku. Tatap mataku. Apakah kau lakukan hal itu? Tidak. Aku telah memberimu kuasa atas keluargaku dan mempercayakan rumah tanggaku. Aku patuh dan mengabdikan diriku, dan aku tidak pernah mencoba mengkhianati kepercayaan tuanku. Aku adalah kepala pengawal istana Firaun. Aku punya orang-orang yang sangat patuh pada setiap perintahku. Mereka bisa naik atau turun karena kata-kataku. Istriku telah menudingkan jarinya padamu, Yusuf. Aku sama sekali tidak melakukannya. Lakukan apa keinginan tuanku. Kau tahu hukuman atas tindakanmu adalah hukuman mati.